kemanusiaan. Ya, selamat sore para pemirsa di Indonesia, Jawa Timur, juga pada khususnya warga masyarakat Kota Probolinggo yang peduli terhadap penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 31 Mei tahun 2021 kemarin telah lahir sebuah organisasi berupa forum yang dinamakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo. Dan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 kemarin telah genap berusia 1 tahun. Berkaitan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun tersebut, pada hari ini, pada sore hari ini, kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau berdua, yang pertama yaitu Bapak Sugito Prastyo SSTP MM, ya Pak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPD Kota Probolinggo. Beliau ini sudah malah melintang sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, pernah menjadi Kabag Umum juga Bapak Camat, sehingga kalau kita ngomong pengalaman, beliau adalah orang yang kompeten untuk diajak diskusi apapun, kira-kira begitu. Oke, selamat sore Bapak Gito. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita sekalian. Iya. Dan yang juga tidak kalah menarik, saat ini kami juga kedatangan tamu atau narasumber yang mestinya juga cocok kalau kita ngomong FPRB. Jadi beliau adalah Ketua FPRB Kota Probolinggo, seorang pelaku UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi badannya tidak kecil. Beliau adalah Bapak Munawan Hasim, Sarjana Ekonomi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Munawan. Sore, Assalamualaikum. Iya. Nah, ini berbincang-bincang tentang dengan masalah bencana. Saya ingin bertanya dulu pada Bapak Sugito, Bapak ya, kira-kira FPRB itu makanan apa sih Pak? FPRB. Iya, moga Pak. Terima kasih Pak Udin, dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih penghargaan yang luar biasa atas terselenggaranya kegiatan ini, di mana dari forum ini, dari acara ini kita bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kebencanaan, tentang BPBD, dan yang lebih fokus kepada tentang FPRB. Jadi FPRB adalah sebuah forum yang berisi stakeholder yang menangani tentang kebencanaan, di mana di dalamnya lengkap. Karena saya menilai forum ini adalah forum yang sangat lengkap. Iya. Di mana di dalamnya ada unsur pentahelik yang sering kita sebut, yaitu ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, masyarakat yang utama. Iya Bapak. Ada unsur dari dunia pendidikan dan pers. Dari unsur-unsur inilah yang bergabung dalam sebuah forum yang membantu kami di BPD dalam arti dari pemerintah daerah untuk bersinergi bersama dalam rangka kita mengurangi risiko bencana, khususnya di Kota Probolinggo. Tetapi kita bicara mengenai pengurangan risiko bencana, forum yang terbentuk ini juga ada dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Artinya pengurangan risiko ini tidak hanya pada sebelum bencana saja, tetapi juga pada fase saat bencana dan juga pasca bencana. Ini sudah kita buktikan keberadaan FPRB walaupun baru umur 1 tahun. Ya, kalau kita ibaratkan, kalau kita sendiri umur setahun juga masih sangat baru, sudah bisa jalan tapi kadang masih terjatuh Pak. Tapi dari kegiatan-kegiatannya sudah memberikan manfaat yang luar biasa kepada pemerintah Kota Probolinggo. Bahkan kegiatan ini
Pak Munawan dan teman-teman EPRB, seluruh pengurus EPRB, kami juga sudah mendapatkan restu dan izin dari Bapak Wali Kota. Beberapa jam yang lalu kami sampaikan ke beliau bahwa forum EPRB di Kota Probolinggo akan mengadakan serangkaian kegiatan, dan beliaunya juga sangat mensupport kegiatan ini, bahkan sudah menanyakan kembali kepada kami bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dimatchkan dengan BPBD baik di tahun ini maupun juga di tahun-tahun yang akan datang. Jadi tadi secara sekilas juga kami laporkan. Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, jadi kami dari BPD sesuai dengan amanat PP nomor 21 tahun 2008 diberikan amanat untuk segera membentuk sebuah forum, dan alhamdulillah sesuai dengan PP ini di Kota Probolinggo terbentuklah forum pengurangan risiko bencana yang tadi disampaikan, dilantik dan dikukuhkan berdasarkan SK Wali Kota pada tanggal 31 Mei tahun 2021 kemarin. Jadi sudah berumur 1 tahun. Harapan kami dari BPD, forum ini dengan kami di BPD bersinergi, bekerja bersama dan seiring sejalan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kita pelayanan di bidang kebencanaan, baik dari fase sebelum, saat dan sesudah. Kalau kita bicara bencana, yang paling banyak yang harus kita siapkan sebetulnya adalah sebelum Pak ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tidak banyak dipikirkan. Jadi lebih banyak turun saat terjadi bencana, sehingga kita bicara mengenai korban, baik korban material, korban jiwa maupun juga korban harta benda yang lain, itu akan lebih besar apabila tidak kita siapkan sejak dini. Bahkan dari BNPB sendiri sudah memprogramkan banyak kegiatan-kegiatan mulai dari tingkat prasekolah, bahkan sudah dikenalkan bagaimana kita menghadapi bencana, mengingat negara kita ini adalah negara yang memiliki potensi bencana cukup besar. Kita bicara bencana, mohon maaf langsung banyak saya ngomong ini. Ya, untuk Kota Probolinggo juga demikian, sehingga ancaman di Kota Probolinggo ini juga ada 5 ancaman, sehingga keberadaan forum ini dari kami yang ada di BPD juga sangat-sangat kita nantikan, kiprahnya sangat kita nantikan, keringatnya, dan kita tunggu peran sertanya, sehingga apa yang kita bentuk ini, kita bentuk bersama, tidak hanya sekedar tulisan atau struktur saja, tetapi bisa memberikan andil manfaat untuk masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya dan pemerintah Kota Probolinggo pada khususnya. Pak Sugito lagi Pak ya. Tadi saya mendengar istilah pentahelik. Jadi FRB itu komponen yang tergabung di dalamnya itu ada 5 kalau nggak salah tadi Pak ya. Jadi ada dari unsur pemerintah, kemudian dari dunia usaha atau swasta, kemudian juga ada dari media, perguruan tinggi, juga satu lagi dari unsur masyarakat atau komunitas ya. Tentunya dari masing-masing unsur mempunyai potensi atau kelebihan yang nantinya perlu dikolaborasikan oleh FRB. Mungkin bisa dijelaskan Pak, masing-masing komponen pentahelik itu sebetulnya perannya di mana sih Pak ya? Seperti halnya dunia usaha, media dan seterusnya terkait dengan pengurangan risiko bencana Bapak. Ya ini kalau kita bicara pentahelik, tentunya penjenengan harus menyiapkan, kalau anak-anak kuliah ya minimal 10 SKS Pak. Tidak cukup 5 menit ini Pak ya. Karena di 5 unsur ini sangat lengkap
sangat terkait dan saling ketergantungan antara satu sama yang lain. Karena kita bicara bencana, sebelum saya menjelaskan masalah pentahelik, perlu digarisbawahi adalah bencana menjadi urusan dan tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Kita bersama ini siapa? Nah, jadi tadi sudah disebutkan, baru kita menginjak ke pentahelik. Yang pertama adalah pemerintah. Wajib bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan, pengamanan terkait dengan kebencanaan. Pemerintah ini di dalam kalau kita bicara pemerintah, tentunya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita bicara pemerintah daerah adalah pemerintah kota yang mendapatkan amanah, salah satunya yang memiliki tugas dan fungsi adalah kami di BPD. Tentunya kami juga tidak bisa berjalan sendiri dari unsur pemerintah. Ada beberapa OPD yang menjadi mitra, menjadi support kami. Ada dari PUPR Perkim, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Kesehatan, ada dari Dinas Sosial, dari Bapeda, dari BPKAD, dan juga dinas-dinas yang lain. Jadi kita bicara pemerintah, perannya ya cukup luas. Tapi karena waktu juga terbatas, sehingga saya ambil bab-babnya saja. Yang kedua dari masyarakat, unsur masyarakat ini juga yang sangat penting, Mbak, karena pemerintah juga tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa adanya dukungan, tidak ada partisipasi dari masyarakat. Kita bicara ngomong partisipasi, tentunya juga ini menjadi bahasan yang juga sangat luas juga. Dari masyarakat ini siapa? Nah, masyarakat ini tentunya juga tingkatannya mulai dari masyarakat dari keluarga sampai dengan masyarakat umum. Nah, keterlibatannya bisa diwakili baik nanti dari masing-masing dari contoh dari kelurahan, atau mungkin juga dari pemerhati serta relawan-relawan yang ada di organisasi-organisasi kerelawanan yang ada di masyarakat. Dan ini dengan adanya forum ini, tentunya juga forum ini sifatnya juga terbuka, artinya siapa saja yang ingin bergabung dan ikut berperan aktif ya harus welcome, harus terima. Karena semakin banyak yang tergabung, semakin banyak kita bisa memberikan manfaat dan bisa saling support. Ini juga akan memperingan tugas dari forum dan juga dari pemerintah. Masyarakat ini juga terdiri dari beberapa komunitas. Kalau kita bicara komunitas, macam-macam dengan background yang berbeda-beda, dengan benderanya yang berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi sebuah forum. Karena kita bicara komunitas, tentunya antara komunitas A dengan komunitas B juga mempunyai fungsi, mempunyai sasaran, mempunyai komunitas yang berbeda-beda. Nah, inilah salah satu bentuk kebineka ragaman kita dengan konsep pelangi itu indah kalau tidak satu warna. Jadi makanya dari awal saya sampaikan FPRB ini adalah sebuah forum yang sangat luar biasa karena berisi dengan majemuknya isi yang ada di dalamnya. Bicara di unsur masyarakat aja seperti itu. Sekarang berinjak ke unsur dari swasta. Nah, ini pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa dari unsur swasta ini tidak bisa kita tinggalkan dalam urusan kebencanaan. Peran sertanya, sumbangsihnya juga sangat diharapkan untuk membantu pemerintah dan untuk membantu masyarakat. Dari mengingat bahwa swasta ini juga adalah bagian dari
kita bicara NKRI, sebuah keutuhan negara, sebuah keutuhan daerah, ada sebuah perusahaan di Kota Probolinggo tentunya juga harus ikut memikirkan bagaimana keberadaan kota ini. Kalau kota kita aman dari bencana, tentunya para investor juga akan mudah masuk, akan percaya kepada kota kita. Dan yang sudah ada juga ada merasa nyaman untuk berusaha, merasa nyaman untuk beraktivitas sehingga menghasilkan profit yang besar, dan harapannya dari profit dari perusahaan itu juga disisihkanlah untuk kegiatan-kegiatan kita dalam memitigasi bencana. Bicara dunia pendidikan tidak bisa kita tinggalkan, karena dari dunia pendidikanlah yang akan muncul ide-ide, pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang perspektifnya luar biasa, sehingga membantu pemerintah, membantu forum, bisa memberikan gambaran-gambaran serta mungkin juga bisa memberikan rekomendasi. Nah, dan yang terakhir dari forum, dari unsur pers, media Pak ya. Media ini juga, wah, kalau kita bicara media, ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang tidak boleh kita tinggalkan, karena juga masyarakat akan memudah mendapatkan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan juga dari teman-teman media maupun pers, sehingga pers yang bergabung dengan FPRB tentunya akan bisa memberikan sosialisasi, bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat bagaimana pengelolaan, bagaimana manajemen kebencanaan, serta bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan risiko terhadap bencana. Dari 5 unsur tadi yang bergabung bersama-sama di FPRB ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup besar dalam rangka memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat, kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita, bagaimana kita bisa hidup aman dan berdampingan dengan bencana. Ya, luar biasa ini Bapak Kalaksa ya. Ada beberapa hal kalau saya boleh menggarisbawahi tadi Pak, dari seperti apa yang telah diuraikan Bapak Kalaksa tadi. Kalau pemerintah tidak diragukanlah ada sebuah badan atau organisasi khusus ya yang akan memikirkan mengenai masalah bencana, yaitu BPBD Kota Probolinggo. Ini yang perlu menjadi catatan bagi kita semua, bahwa ini dari dunia usaha misalkan, ini sangat kita tunggu perannya, karena iklim investasi juga akan sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan dari risiko bencana Pak ya. Terus kemudian juga yang menarik lagi ini mengenai sifat forum ini yang juga perlu kita tanamkan, bahwa organisasi ini sifatnya terbuka. Artinya siapapun yang ingin berkontribusi welcome banget, kira-kira begitu ya bahasanya Pak ya. Ya, supaya nanti potensi yang bisa kita berdayakan dalam hal pengurangan risiko lebih komplit, kira-kira begitu Pak ya. Oke, matur nuwun Bapak Kalaksa. Sekarang saya akan bergeser pada Bapak Munawan Hasim. Iya. Ini salah satu bentuk kolaborasi, dia berbagi ya. Iya. Selamat sore Bapak Munawan. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan selamat hari jadi, selamat hari lahir yang pertama ya, FPRB Kota Probolinggo Bapak Munawan. Terkait dengan keberadaan FPRB yang sudah berumur 1 tahun ini Bapak Munawan ya, saya ingin tahu kiprah apa saja yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak Udin. Pertama-tama terus terang Pak Udin ya, saya orang baru di kebencanaan ini. Dalam arti saya sendiri selaku ketua di FPRB Kota Probolinggo ini juga masih banyak belajar tentang apa sih bencana, apa sih ruang lingkupnya dan semuanya. Tentunya dari sini ternyata banyak hal yang saya gali dan saya pelajari, dan selama 1 tahun ini alhamdulillah Pak Udin,
ada beberapa hal yang kita bisa laksanakan secara bersama-sama dan tentunya gotong royong ternyata Pak Udin ya. Gotong royong. Gotong royong, silaturahmi, sehingga terus terang dari sini wujud kebersamaan. Ternyata kalau kita bersama-sama itu menjadi kekuatan yang luar biasa, apalagi dalam kebencanaan ini. Kita pernah melakukan bersama-sama setelah, alhamdulillah, terima kasih Bapak Kalaksa yang melahirkan kami ada di Kota Probolinggo ini bisa menanam mangrove. Pertama kali dilantik, habis dilantik. Terus kedua juga kita sosialisasi di dunia usaha tentang resiko pengurangan bencana. Terus kita juga mendampingi, ada lomba kelana ya dari BPD provinsi. Terus lagi kita juga mencoba dalam arti kita memang banyak yang harus dikenalkan, ternyata perlunya pengenalan tentang relawan-relawan kebencanaan mulai dini. Jadi di sini kita kolaborasi dengan sekolah dunia pendidikan ya untuk mengenalkan apa sih kebencanaan dan bagaimana dibutuhkan bibit-bibit relawan dari mulai dini. Kaderisasi Pak ya. Kaderisasi ya. Dan tidak kedepannya mereka juga menggantikan kita untuk berpikir tentang bencana. Terus tidak kalah juga kita juga ikut andil juga dalam hal tanggap bencana. Banjir di Dringo, terus banjir di Kota Batu, dan yang terakhir itu erupsi Semeru ya. Itu. Ya. Jadi dengan usia 1 tahun, tadi kalau saya ngomong di itu anak itu masih baru bisa belajar berjalan. Ini ternyata sudah cukup lari kencang Pak ya. Jadi sudah banyak yang telah dilakukan baik dari aspek mitigasi, kemudian sosialisasi, penguatan kapasitas dan seterusnya. Kalau boleh tahu Bapak Nawan, kira-kira kendala atau hambatan yang dirasakan selama 1 tahun ini apa kira-kira Pak? Ini nanti menjadi bahan diskusi bersama untuk kita cari solusinya. Ya memang tadi Bapak Kalaksa tadi benar ya, namanya pelangi. Pelangi itu indah kelihatannya. Tapi kadang-kadang untuk mencocokkan pelangi bisa jadi warna yang menarik itu penuh energi Pak. Harus tahu satu sama lain, ibarat nggak boleh baper ya. Dalam arti merasa yang nggak dianggap itu semuanya memang kita butuh belajar, kita butuh mengenal satu sama lain. Apalagi terus terang secara umum komunitas yang masuk di FRB ini terus terang ibaratnya baru digabungkan, baru dibentuk ini suruh belajar. Nah, belajar bareng-bareng ini mungkin ego sektoral masing-masing masih kuat. Nah, ini memang butuh masih banyak ngopi bareng, ngobrol bareng ya, sehingga warna pahitnya kopi bisa dirasakan bareng-bareng. Dan ini memang butuh waktu Pak Udin. Tekan bakar bareng. Terus mungkin yang kedua adalah ya seperti halnya banyak yang berpikiran bahwa kebencanaan ini cuma pada waktu terjadi bencana aja. Iya betul. Nah, tapi sebelum terjadi bencana mereka belum terjadi ya. Pemikiran yang seperti ini kadang-kadang ya yang harus kita dobrak, yang harus kita benar-benar banyak sosialisasi atau istilahnya banyak memberikan wawasan kepada masyarakat luas bahwasanya hal-hal yang sifatnya kadang-kadang sepele yang bisa menjadikan bencana lebih parah itu kadang-kadang ya harus ada keterbukaan. Misal contoh sampah di tetangga kita kadang nggak peduli ya, sehingga kadang-kadang hal kecil menyumpet dari got itu sesuatu bencana, terjadinya penyumbatan got, banjir lokal. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang Pak Udin, banjir lokal telepon BPBD Pak. Adanya pohon tumbang, pohonnya kecil telepon BPBD. Ya, kadang-kadang disitulah sebetulnya yang dari kita peran aktif masyarakat di kelompok-kelompok kecil baik itu RW, RT dan semuanya harus siap kemandirian, ketangguhan kebencanaan ini. Tidak lantas semua harus telepon BPBD. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin harus sering kita komunikasikan bahwa bencana ini milik kita bersama. Mungkin itu Pak Udin. Ya, menarik sekali ini penjelasan Bapak Munawan.
Jadi ada beberapa hal juga yang tadi saya catat dari Bapak Munawan, jadi karena memang anggota yang tergabung dalam FPRB ini memang warnanya banyak macamnya ya, maka untuk menyusun menjadi sebuah pelangi yang indah memang perlu ada kesepahaman ya, ada chemistry yang nyambung. Oh, saya di sini perannya ini, tidak harus saya ada di depan terus misalkan. Oke, ini menjadi PR kita bareng-bareng Bapak Munawan, Bapak Kalaksa. Yang penting dengan segala keterbatasannya kita tetap bersemangat bagaimana mewujudkan FRB bisa menjalankan fungsinya untuk bersama-sama menyatukan seluruh komponen agar efektif untuk membangun ketangguhan dalam melakukan penanggulangan bencana. Baik Bapak Ibu, para pemirsa, ini kita sudah hampir 30 menit ya untuk berbincang mengenai kebencanaan. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi lanjutan untuk memperdalam lagi apa itu penanggulangan risiko bencana dengan narasumber yang luar biasa ini. Oke, untuk itu sebelum kita tutup, ini ada salam khas dari kita semuanya untuk menyemangati FRB yang genap 1 tahun ini. Marilah kita mengucapkan salam khas kita. Salam tangguh, 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 tangguh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kalaksa dan Bapak Munawan. Oke, terus. Pak Munawan. Dibatasi ya. Panjang kan.